Oke. Nah, jadi masuk kita ya. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini, kita masuk ke hukum Henry dan azeotrops. Lalu kita mempelajari sistem cairan padat dan titik eutektik ya pada kurva pendinginan. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi kalau kita mau mempelajari azeotrop dan hukum Henry, artinya kita mempelajari sesuatu yang non ideal, ya. Nah, jadi biasanya kalau ada larutan ideal, ya, larutan ideal dan senyawa yang gampang menguap, nah itu biasanya memenuhi hukum Raoult. Nah, jadi kalau menyimpang dari hukum Raoult atau menyimpang dari ideal, kita memakai hukum Henry. Nah, hukum Henry ini rumusnya ditunjukkan pada persamaan satu, yaitu PB, berarti tekanan uap, B, komponen B sama dengan KH, baru PB not, ya, tekanan uap murni. Nah, ini adalah si ini adalah hukum Henry yang menjelaskan larutan yang non ideal. Nah, jadi kalau misalnya gas, kita punya persamaan gas ideal, ya kan? Nah, kalau misalnya kemarin di gas dan termo kita pelajari kalau misalnya dia menyimpang dari gas ideal itu yang kita pakai persamaan van der Waals dan macam-macam ada persamaannya. Nah, kalau untuk larutan, ya khusus untuk larutan, kalau ideal dia mengikuti hukum Raoult. Nah, kalau dia menyimpang, penyimpangan dari larutan yang ideal itu dia memakai hukum Henry. Ya, Mem izin mem, ya, atas nama Anggi Yulinda hadir mem, tadi telat masuk. Anggi, Anggi Yulinda. Iya mem. Itu aja. Atas Fadila, nama Jessica. ya. Jessica juga terlambat tadi ya. Enggak, Mem. Enggak terlambat. Cuman tadi masuk Zoom enggak ada suaranya tiba-tiba, Mem. Oh, Fadila, udah hadir belum? Nggak ada ya. Inka, Inka juga enggak ya. Oke. Oke. Nah, ini jadi kita mulai belajar. Izin mem, Fadila ada mem. Fadila ada. Ada mem. Oh, tadi kenapa nggak nyaut? Iya, laptopnya audionya agak rusak mem. Oke. Udah itu aja kan? Inka hadir, Mam. Oh, baru baru hadir Inka. Mhm. Hmm. Oke. Udah selesai dicatat ini? Amin. Sudah ya? Enggak gitu dengar kalian, mungkin kekecilan. Oke, nah sekarang berarti ini kan tadi kan bersama satu ini kan tadi ada KH. KH itu kita sebut sebagai konstanta hukum Henry. Nah, konstanta hukum Henry. Nah, jadi berarti eh, oke. Nah, jadi hukum Henry ini digunakan untuk menggambarkan kelarutan gas dalam cairan, ya, kelarutan gas dalam cairan.
Selesai? Dicatat ini? Selesai? Belum? Selesai ya. Nah, jadi sekarang kita mau lihat grafik. Nah, grafik ini menggambarkan bagaimana kaitannya hukum Rawls dengan hukum Henry. Nah, jadi kalau kalian lihat garis yang ini, ya kan? Ini adalah hukum Rawls. Nah, hukum Rawls itu kalian pelajari di kimia umum ya. P sama dengan fraksi mol B dikali tekanan eh, tekanan uap B, ya. Sementara di sini ini adalah hukum Henry, ya, garis lurus yang berpotongan dengan sumbu Y. Nah, perpotongannya ini kita sebut sebagai KH atau konstanta hukum Henry. Nah, jadi berarti di sini kita lihat hukum Rawls ini, ya, dia di garis lurus yang merupakan di bawah dari hukum Henry. Oke, selesai dicatat. Selesai dicatat. Selesai ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan ini. Nah, di sini ada disebutkan kelarutan gas karbon dioksida dalam air pada suhu 25 derajat adalah 3,32 dikali 10 pangkat negatif 2 molar. Nah, tekanan parsialnya lebih dari 1 bar. Nah, tekanan parsial larutannya ini, saya ketik ini ya, tekanan parsial larutannya, larutan tersebut lebih dari 1 bar. Ya. Nah, ini asumsinya kita punya massa jenisnya adalah 1 kg/liter. Ya. Jadi coba tentukan eh, KH-nya, konstanta hukum Henry. Apa rumusnya tadi? Rumusnya tadi, ingat nggak? Rumus dari hukum Henry tadi apa? PB sama dengan KH dikali Nah, kali PB sama dengan KH dikali PB not. Nah, yang ditanyakan adalah KH, ya kan? Yang diketahui apa aja? Yang diketahui. Yang diketahui itu kan kelarutan, ya kan? Nah, kelarutan, berarti kelarutannya adalah 3,32 dikali 10 pangkat negatif 2. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita kerjakan dulu? Ya kan? 1 bar itu berarti katanya di sini kan ada tekanan tekanan partial pressure dari CO2 itu adalah 1 bar. Jadi bagaimana kita menghitungnya ini? Apa yang perlu kita kerjakan dulu? Hmm? Berarti kan ada 2 komponen ini kan? Komponen apa aja? Komponen apa aja di sini? Kelarutan katanya. Kelarutan CO2 dalam air. Berarti satu itu dia CO2, satu air. Nah, dan benar nggak? Nah, sekarang yang ditanya itu adalah KH, ya, KH. Jadi bisa nggak kita misalnya menghitung mol air? Bagaimana kita menghitung mol air kalau kita tahu massa jenis dari air? Bentar ya.
Oke ya. Jadi yang pertama kita kerjakan di sini, coba kalian hitung mol dari air. Nah, kita tahu di sini kan massa jenis air adalah 1 kg/liter. Ya, jadi kita asumsikan ini kan karena kelarutannya juga dia adalah kelarutan. Jadi karena dia bisa kita asumsikan dia larutannya itu 1 liter, ya kan? Berarti massa airnya berapa? Kalau kita asumsikan volume larutannya 1 liter, berarti massa airnya berapa? 1 kilo, Mem. 1 kilo. Nah, kalau kita punya 1 kilo air, bisa nggak kita hitung dia berapa mol? Berapa molnya? Berarti harus bagaimana pertama? Harus kita konversikan si kilo Gram. ke gram, ya kan? Nah, setelah kita konversikan kilo ke gram, lalu baru kita bagi apa? Kita bagi dengan massa molar air. Berapa massa molar air? 18, Mem. 18. Nah, jadi berarti 1000 dibagi 18 berarti berapa mol air itu? Berapa molnya air? 55,5. 55,5 mol air ya. Nah, itu satu. Nah, lalu kalau CO2, CO2 ini disebut bahwa dia kelarutan pada suhu 25 derajat Celcius adalah 3,32 dikali 10 pangkat negatif 2 molar. Nah, molar itu sama dengan mol per liter, ya kan? Nah, jadi kalau kita asumsikan tadi larutannya itu 1 liter, artinya mol CO2-nya berapa? Adalah 3,32 kali 10 pangkat negatif 2 mol, ya kan? Nah, jadi ini adalah dalam mol jadinya. Oke? Nah, kalau saya tanya berapa fraksi mol dari si CO2? Bagaimana kita menghitung fraksi molnya? Fraksi mol dari CO2. Fraksi mol gimana rumusnya? Hmm? Fraksi mol bagaimana rumusnya? Kalau 2 Mem, XA per XA tambah XB. XA XA per XA. Maksudnya XA dibagi XA XA per X dibagi XA tambah XB. XA. Gini aja lah daripada rumit-rumit. Mol A dibagi mol total, ya kan? Berarti kan di sini ada dua Ya, Mem. komponen. Komponennya apa aja tadi? CO2 dan Dengan air. H2O, Mem. Nah, berarti sekarang kalau saya mau tanya berapa eh, fraksi mol CO2? Tadi kan kita udah tahu kan mol air berapa? 55, 55,5 ya. Baru mol dari CO2 3,32 dikali 10 pangkat negatif 2. Nah, jadi fraksi mol CO2 itu sama dengan apa? 55,5 dibagi 3,3 55,5. 55,5 mol apa itu? Mol air kan? air. Nah, kan saya tanya berapa fraksi Dikit 3 mol mol. CO2 ya kan? Nah, jadi berarti kan harus mol CO2 dibagi mol Mol total ya kan? Jadi berapa dia fraksi mol CO2-nya?
Berapa fraksi mol CO2-nya? Nol koma nol nol sembilan mem. Ah, berapa? 0,00? 0,00059 atau 0,0006. Atau kita bisa bilang 5,98 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, bisa kan? Ya, mem, Bisa pakai ya? pangkat negatif. Nah, nah, jadi terus di sini yang kita ketahui yang lain adalah tekanan parsial larutannya itu adalah 1 bar. Ya, 1 bar itu berapa Pascal? 1 bar itu berapa Pascal? Coba hitung. Coba cari. 1 bar itu berapa Pascal? 100.000, Mem. 1000, Mem. 100.000 mem. Atau 10 pangkat 5. Ya. 10 pangkat 5 mem. Nah, 10 pangkat 5 Pascal. Nah, jadi di sini kan disebutnya bahwa tekanan parsial larutan lebih dari 1 bar. Berarti si 10 pangkat 5 itu adalah si P-nya. Ya, P-nya. Jadi P sama dengan fraksi mol B dikali KH. Fraksi mol B itu adalah fraksi mol dari si CO2 tadi. Jadi kalau kita buat di sini 10 pangkat 5 sama dengan 5,98 dikali 10 pangkat negatif 4 dikali KH. Jadi KH-nya berapa di sini? KH-nya. KH-nya berapa? Kalau P-nya tadi apa mem? P-nya adalah P-nya adalah tekanan larutan, tekanan uap larutan. Itulah yang tadi 1 bar itu. Nah, tapi Oh, kan satu. kita menghitungnya dalam Pascal ya. Karena nggak akan bisa kalau mol itu dia lebih kompatibel dengan Pascal. Nah, jadi berapa KH-nya? 16 kali 10 pangkat 6, Mem. Ya, 16 kali 10 pangkat 6. Kamu buat gitu. Eh, saya dapatnya 1,67 dikali 10 pangkat 9. Di mana kita bedanya? Kenapa kamu pangkat 6, saya pangkat 9? Kan Mem dia terlebih dulu 1 dibagi 59,8 kan Mem. 1 dibagi 59,8 dia 0,0167. Nah, berarti dia sama dengan 16,7 kali 10 pangkat negatif 3. Kan dia jadi naik kan Mem, jadi kali 10 pangkat 9 jadi 16 kali 10 pangkat 6 ya. Hmm. 1 dibagi, coba ya. Yang lain ada dapat yang sama, seperti itu. Pangkat 6. Hmm? Yang lain bagaimana? Kalau aku ribuan mem dia. Nggak pakai 10 pangkat sekian. Biar gampang pakai 10 pangkat sekian lah. Ya kan? Nah, jadi Di komanya dibulat jadi segini mem. 1672 kali 10 pangkat 5. 1672 kali 10 pangkat 5. 1672 berarti 1,67 dikali 10 pangkat 9. Ya, 9 atau 8. Coba hitung lagi nih. Kok saya dapatnya kali 10 pangkat 9. Ntar ya kita hitung ya. Oh, kalau pangkat 9 mem Hmm. Oke. 1,6. 1,6 kali 10 pangkat 9. Ya bedanya jauh gitu. Berarti saya ngawur kali ngitungnya gitu ya. Aku baginya pakai
desimal mem, nggak pakai 10 pangkat sekian. Dia kali 10 pangkat 8 benernya ya. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 ya. 8. Oke. Jadi bukan 9 di sini 8, tapi juga bukan 6 ya, Yona. Kamu kok bisa 6, Yona? Iya, pangkat 8 mem ternyata. 8 kan? Oh, pangkat 8. Jadi bukan 6 kan? Bukan 6 kan? Nah, iya, pangkat 8. Bukan mem, bulatannya yang Nah, salah mem. oke, nah jadi dia jawabannya adalah 1,67 dikali 10 pangkat 8. Nah, jadi sebenarnya si Raja tadi udah benar ya. Saya pun salah, Yona pun salah ya. Oke, oke. Kalian perlu catat yang ini? Perlu? Perlu, Mem. Oke, silakan dicatat. Sudah? Sudah selesai? Belum? Ya mem. Udah ya? Oke. Ini terakhir yang ini ya. Kita kalau kalian mau catat ya. Nah, tadi saya salah ini. Saya buat pangkat 9, harusnya pangkat 8 ya. Sudah? Biar kita lanjut. Ya mem. Nah ya. Nah, sekarang kita masuk ke azeotrop. Nah, azeotrop ini biasanya adalah senyawa ya, dua komponen biasanya. Nah, dua komponen yang dia mempunyai komposisi uap dan air dan cairan, tapi komposisinya sama. Nah, akhirnya kalau kita punya azeotrop ini,
eh, kalau kita mau pisahkan pakai destilasi, itu hampir tidak mungkin dia terpisah total, ya. Nah, contoh azeotrop itu yang common itu yang umum adalah etanol dengan air. Jadi kalau kalian punya etanol dengan air, tidak akan bisa 100% etanol. Nah, kalau kita punya 95% etanol itu udah cukup bagus, ya. Nah, udah cukup bagus. Oke. Selesai dicatat ini? Sudah, Mem. Udah ya. Sudah, Mem. Ini gambarnya. Jadi azeotrop ini diagram fasanya ya tentunya ini tetap diagram fasa dua komponen ya. Nah, dia ini ada A, komponen A, ada komponen B. Nah, azeotrop itu dia bisa berupa titik maksimum atau titik minimum. Nah, yang pertama itu ini kita bisa lihat azeotrop yang pertama, kalau kalian lihat berarti bagian atas ini dia vapor, bagian bawah cairan. Nah, titik maksimumnya ini kita sebut sebagai azeotrop, ya. Jadi ini berarti kita sebut sebagai maksimum boiling point. Nah, maksimum boiling point-nya itu kita sebut sebagai azeotrop. Titik azeotrop. Nah, jadi destilasi di sini nggak akan bisa karena titik didihnya terlalu berdekatan ya. Jadi dia tidak bisa dipisahkan, tidak mungkin gitu memurnikan lebih tinggi dari si azeotrop ini. Nah, karena gimana pun dia ada bersinggungan, makanya kita sebut sebagai titik didih maksimum azeotrop. Ya, oke, selesai nih ya. Selesai kan? Saya, Mem. Oke. Nah, eh, ini saya hanya tambahkan bahwa destilasi tidak bisa memurnikan. Tadi kan saya sudah sebut ya. Nah, saya kan sekarang ada penelitian bioetanol. Saya membuat kami mahasiswa saya membuat bioetanol dari biomasa, ya kan. Nah, kami coba murnikan pakai destilasi. Berulang kali pun kami lakukan destilasi, tetap kandungan airnya banyak. Airnya bagaimana kami mengambil airnya? Kami pakai adsorben. Nah, jadi makanya kalau kita punya dua komponen yang merupakan azeotrop, tidak akan bisa dimurnikan 100% menggunakan destilasi. Nah, kenapa? Karena fase uap dan fase cair dia ada sama komposisinya, ya. Sudah ya, ini selesai ya? Selesai kan? Selesai, Mem. Selesai ya. Jadi selanjutnya kita punya namanya titik didih minimum. Titik didih minimum. Ya. Jadi kita bisa sebut nih azeotropnya dia titik didih minimum. Saya salah ketik ini. Nah, ini dia titik didih minimum. Ya. Oke. Nah, di sini dia lebih apa unik gitu ya. Karena kan di sini dia di bawah gitu, di bawah dari titik didih. Ini kan titik didih komponen A murni.
Ini titik didih komponen B murni. Jadi sementara ini adalah titik didih campuran. Jadi titik didih dari si komponen yang azeotrop ini. Nah, ini kalau yang ini modelannya berarti titik didih azeotropnya ini lebih rendah dibandingkan titik didih murninya. Nah, kalau sementara kalau ini tadi kan dia titik didih si komponen azeotrop itu lebih tinggi dari titik didih kala dia murni, tidak ada dalam bentuk campuran, gitu ya. Nah, jadi berarti di sini ini juga walaupun dia minimum, dia tetap aja kita akan susah gitu ya memisahkan dengan menggunakan titik didih, menggunakan dengan destilasi gitu ya, dengan menggunakan destilasi. Oke, oke, selesai nih. Selesai, Mem. Selesai, Mem. Bentar ya. Oke. Nah, sekarang kalau kalian lihat di sini ini lebih unik lagi ya. Ini dia ini ada dua fase. Kalau tadi ini kan kita tidak ada berbicara dua fase, satu fase, nggak ada ya. Kita hanya berbicara dia cairan atau vapor, gitu ya. Nah, sementara yang ini kita kita lihat dia ada yang dua fase, satu fase, dan ada dalam bentuk uap. Nah, kalau dalam hal ini kita sebut ini sebagai binder ya, larutan binder. Karena apa? Kalau ini kan dia dua komponen tetapi dia bisa bercampur. Nah, jadi nggak ada fase-fasenya. Fasenya satu. Yang ada dia berubah dari cair ke vapor gitu ya. Nah, jadi dia tetap satu fase, eh, hanya dia dari satu fase berubah ke fase lain gitu. Tapi kalau yang ini berbeda, kenapa? Kalau di bawah temperatur yang ini, dia itu dua fase. Nah, tapi di atasnya dia satu fase. Lalu ketika kita plot dia azeotropnya, nah, dia azeotrop yang minimum. Jadi ini kita kita bandingkan kalau yang ini adalah yang tidak bisa bercampur, nah, yang ini dia bisa bercampur. Jadi kalian bedakan antara yang minggu lalu kalian kalian ingat kan? Nah, minggu lalu kan ada yang dia di atas titik kritis, di bawah titik kritis ya. Ini berarti kan di atas titik kritis dia ya, di atas titik kritis dia menjadi bercampur ya. Nah, ini bedakan, ini dia biner. Nah, ini dia masih satu jenis, dia bisa bercampur, dia dua komponen tapi dia bisa bercampur, ya. Nah, ini jadi dia dia di atas dari titik kritisnya gitu ya. Oke, oke, selesai nih ya, selesai. Amen. Oke, nah, jadi berarti di sini eh, cairannya ini ada dua fase, ya kan? Tapi dia membentuk azeotop titik didih minimum. Nah, jadi ini tetap tetap aja ini berbeda dengan yang ini. Nah, yang mana yang ini ya? Yang ini dia tidak dalam bentuk dua fase, dia tetap satu fase walaupun dia dua komponen. Jadi dia bisa bercampur. Tetapi yang ini dia awalnya dia tidak bisa bercampur. Di atas titik kritis dia bisa bercampur, tetapi dia juga azeotrop. Nah, dalam hal ini azeotropnya lebih rendah dibandingkan dengan eh, titik didih masing komponen yang murni gitu ya. Ngerti maksud saya kan? Ngerti nggak? Kira-kira jelas atau nggak? Ngerti kan?
Oke, sorry ya. Terkeluar tadi ya. Saya yang terkeluar. Oke. Kira-kira ngerti nggak maksud saya? Ngerti kan? Bisa kalian bedakan nggak antara yang ini dengan yang ini? Bisa kan? Kalau yang ini berarti dia campuran, dia dua komponen yang bisa bercampur, ya. Sementara yang ini dua komponen yang tidak bisa bercampur atau kita sebut sebagai larutan biner, ya. Nah, oke. Oke. Nah, coba kalian perhatikan ini sekarang. Kita punya diagram fasa, ya kan? Ini temperatur, ini fraksi mol, ya kan? Fraksi mol B. Kalian lihat nih ada daerah 1, 2, 3, dan 4. Ya. 1, 2, 3, dan 4. Kalian bisa jelaskan nggak? 1 itu bagaimana? Kalau misalnya kita punya ada dua komponen, komponen A dan B, ya kan? Nah, kalian lihat di sini, tapi dia fraksi molnya ini fraksi mol B. Nah, tapi dia ada dua komponen, komponen A dan B. Nah, kira-kira menurut kalian 1 ini apa ada di situ? 1. Yang 1 itu apa yang banyak di situ? Hmm? Apa yang banyak? Komponen A-nya, Mem. Komponen A. Ya, kenapa? Karena di sini kan fraksi mol B-nya mendekati 0 kan? Nah, artinya di sini yang paling banyak adalah komponen A. Nah, kalau yang 2 ini bagaimana? Yang 2. Hmm? Yang 2 itu bagaimana? Ayo. Ini kan dia ke sini, ini fraksi mol B. Ya kan? Jadi komponen 2 ini B yang banyak. Nah, kalau fasenya apa? Yang 1 ini fasenya apa? Fase cair atau fase gas? Bisa. Vapor, Mem, gas. Hah? Gas. Kenapa? Apa alasannya gas? Karena di luar ini, Mem, garis yang two phase liquid itu. Di luar ini. Tapi Iya, Mem. ini kan titik didih. Nah, ini titik didih A, Oh, ini titik didih B. Dia masih di bawah titik didih. Jadi bagaimana? oh berarti liquid, Mem. Liquid. Nah, jadi berarti jadi kalian harus ketika kalian mengamati grafik ini, ya kan? Berarti kan kalau ke sini berarti B yang dominan di 2. Tapi ini masing-masing masih di bawah titik didih, ya kan? Karena ini kan titik didihnya kan. Nah, titik didihnya. Karena ini dia kan azeotrop minimum kan. E ini kan dia azeotrop minimum karena titik E azeotrop. Nah, azeotrop susu tadi titik didih dari komponen azeotropnya. Oke. Nah, jadi 1 dan 2 ini masih di bawah titik didih, artinya 1 dan 2 adalah liquid. Ya. Nah, bagaimana dengan 3? 3 itu apa yang dominan di situ? A atau B? Amin. Masih A. Nah, sekarang 3 itu ada fase apa di situ? Liquid, Mem. Hah? Liquid. Cair, Mem. Cair. Ah, Liquid aja. Dua komponen, Mem. Ada Cair gas sama liquid, Mem. Nah, dia ada gas sama liquid. Kenapa? Karena dia 3 ini di atas dari titik didih azeotrop. Nah, artinya dia sebagian cair, sebagian vapor ya. Nah, bagaimana dengan 4? Apa yang dominan? B. Komponen. B yang dominan dan dia dalam bentuk Cair sama gas. cair sama gas. Nah, kalau yang di sini
V ini apa ada di sini? Paper, mem. Vapor. Ya, vapor. Ya, ini vapor. Ini baru vapor. Jadi artinya di sini liquid, di sini liquid, di sini dua fase, di sini juga dia dua fase, ya, dua fase. Nah, sementara di atas ini dia keseluruhannya adalah vapor. Ya, udah ngerti ya sekarang ya. Jadi cara melihatnya kenapa satu ini masih liquid? Karena dia di bawah titik didih ya. Nah, di bawah titik didih, ini juga di bawah titik didih ya kan. Nah, sementara tiga ini kenapa dia ada air dengan ada vapor? Karena dia sudah sedikit di atas dari si titik didih azeotrop. Ya kan? Jadi kan ada tiga jenis titik didih nih kan. Ini titik didih pure A, ini titik didih pure B. Nah, ini titik didih dari si campuran azeotrop tadi. Nah, yang dia merupakan minimum. Lebih rendah dari titik didih kalau komponennya tunggal. Gitu ya. Nah, ini dia contoh dua. Nah, jadi berarti ini tadi kan kalian udah tahu. Nah, ini dia A, nah, ini B, ini yang ini adalah A tapi uap ya, cair dan uap. Nah, ini adalah B, cair dan uap, sementara ini adalah uap. Jadi semuanya dia adalah vapor ya. Oke. Ini saya nggak usah jelaskan ya aturan tuas ya. Saya rasa nggak akan masuk ujian. Oke, sekarang kita masuk ke titik eutektik. Nah, eutektik ya. Titik eutektik. Nah, eh, titik eutektik ini kalau kita punya padatan yang bercampur dengan cairan. Fase padat yang bercampur dengan fase cair. Nah, biasanya eutektik itu dilambangkan dengan E. Artinya apa? Artinya kalau kita punya dua padatan, dia titik terendahnya, titik terendah atau titik leburnya, ya. Coba kalian catat dulu sebelum kita lanjutkan. Dah? Selesai? Ya, mem. Udah ya. Nah, jadi berarti kalau kita misalnya mau melihat si solid liquid system ini, nah jadi kan kalau biasanya kan kita hanya cair-cair ya, nah, dua-duanya cair. Nah, ini dia beda, ini ada padatan sekarang ya, nah padatan. Nah jadi dia itu terbagi dari 4 wilayah ya. Nah, wilayah pertama ini kita sebut sebagai padatan yang ada dua fasenya. Nah, sementara wilayah kedua ada padat tetapi kebanyakan A. Nah, lalu ada cairan yang bercampur antara A dan B. Nah, lalu wilayah ketiga kita sebut sebagai padat yang kebanyakan B. Mirip dengan yang tadi tuh ya, yang soal itu tadi. Nah, lalu ada yang cair, nah dia A dan B. Lalu akhirnya dia ada wilayah yang di mana semuanya dia merupakan cairan. Oke. Nah, supaya kalian jangan bingung, saya ambil gambarnya dulu ya. Nah, ini gambarnya. Kelihatan gambarnya ya. Kelihatan kan? Nih, ya kan? Jadi ini yang
ini yang di bawah ini kita sebut sebagai padatan yang dua fase. Nah, kalau yang ini, yang satu ini dia eh, kebanyakan A, tetapi dia tidak hanya padat aja, tapi sudah bercampur antara cairan juga, ya, cair. Nah, sementara 3 ini, ya kan, ini adalah padatan, kebanyakan B, ini berarti 3, mana 3 coba? Nggak ada 3 ya. Oh, nggak kelihatan 3. Oh, 3 yang ini, yang sedikit ini, ya, yang sedikit. Nah, 3 ini eh, solid, mostly B, dan liquid ada liquid liquid juga dia, cairan A dan B. Ini dia 3, di sini kecil ya. Nah, lalu yang ini 4, nah ini dia cairan fase tunggal. Ya, sementara ini tadi apa? Ini titik apa? Titik didih minimum, Mem. Bukan. Nah, bukan titik didih minimum. Ini kan dia padatan, nggak ada didih ya. Ini namanya Titik eutektik. eutektik. Nah, yang tadi titik didih minimum kalau kita punya campuran antara cairan dengan vapor. Nah, itu baru titik didih minimum dari azeotrop ya. Nah, sekarang kan kita berbicara tentang padatan dan cairan. Nah, jadi ini namanya titik eutektik ya. Nah, titik eutektik ini ada kaitannya nanti dengan titik lebur ya. Oke, coba kalian amati. Saya kasih kesempatan kalian amati. Nah, ini jadi ini two phase ya. Yang ini yang kecil ini sedikit kecil ini padat tapi kebanyakan A. Nah, tapi ada campuran A dan B. Nah, ini yang 3 ini juga padat campuran kebanyakan B, tapi ada juga cair yang merupakan campuran A dan B. Karena kan kalau kalian punya zat padat kan dia bisa juga dalam bentuk cairan, ya kan? Bener nggak? Misalnya garam. Garam itu kan ada bentuk padatannya, tapi kan lama-lama dia kalau kalian biarkan lama kali garam, lama-lama kalian lihat ada air, bener nggak? Kalau kalian biarkan terbuka garam kalian, ya kan? Nah, dia nggak seterus, makanya kalau kalian punya garam itu kan harus kalian tutup ya. Harus kalian tutup rapat supaya dia jangan berubah jadi cairan. Nah, jadi ada kemungkinan juga memang garam itu, ya padatan itu dia berubah dalam bentuk cairan ya. Oke, selesai nih. Kira-kira kalian udah punya gambaran nggak ini? Udah punya gambaran nggak? Jadi bedakan ya, ini karena kita berbicara padatan dan cairan. Tapi yang tadi, yang kita pelajari ini tadi, dia adalah cairan dan gas, ya. Makanya kan di sini two phase liquid, baru di sini vapor, ya kan? Beda kan ini two phase liquid berarti dia cairan yang ada dua fasa dan lalu di sini gas. Nah, tapi kalau yang dan ini dia si E ini kita sebut sebagai titik didih azeotrop minimum ya. Nah, bedakan dengan yang ini. Nah, yang ini dia adalah two phase solid. Nah, jadi adalah padatan, sementara di atas ini bukan vapor lagi kan, dia adalah cairan. Nah, jadi artinya E ini E2 ditulisnya. Dia adalah titik eutektik. Nah, eutektik. Jadi kalian bedakan ya. Nah, jadi di sini ini adalah titik eutektik. Sistem dua komponen yang merupakan padatan dan cairan. Nah, dia jadi adalah kita sebut sebagai titik eutektik. Oke? Nah, sekarang ada daerah yang tidak berlabel. Nah, daerah yang tidak berlabel ya. Daerah yang tidak berlabel itu artinya berarti yang ini saya salah ya. Yang ini adalah daerah tidak berlabel.
Nah, ini dia merupakan padatan. Nah, ini padatan. Ini kan nggak berlabel dia kan. Kalau yang lain kan 1, 2. Tapi saya nggak ada lihat ada 3. Ya, mungkin 3 yang ini ya. Cuma lupa ngelabel. Nah, ini kan ada ini nggak berlabel kan. Yang kecil kali daerahnya ini. Ini kita sebut sebagai daerah tidak berlabel. Nah, daerah tidak berlabel ini dia itu bentuknya padat tunggal. Padat tunggal, jadi nggak ada campuran yang lain. Nah, biasanya itu gampang bercampur dengan yang lain. Jadi artinya dia miscible. Nah, daerah yang ini, yang kecil ini, dia miscible. Jadi miscible itu tidak hanya berlaku pada larutan dalam bentuk cair ya. Larutan padatan juga dia ada yang miscible. Jadi artinya daerah yang kecil ini, dia yang padatan ini, hanya ada padatan, dia itu adalah padatan yang miscible. Ya, padatan yang miscible. Oke. Oke, udah selesai kalian catat ini? Sudah, Mem. Bentar. Ya. Nah, jadi ingat, ini kan disebut daerah tidak sangat mudah bercampur, maksudnya di sini miscible. Miscible kan kalau immiscible kan tidak bisa bercampur. Nah, miscible dia bisa bercampur ya. Nah, lalu kan ada tadi yang daerah two phase solid tadi kan. Nah, biar jangan kita bingung, kita kopikan aja gambarnya tadi biar jangan bingung ya. Biar ada selalu di sini. Biar kalian punya gambarannya. Hmm, ya. Karena saya nyalakan iPad saya, kursornya pergi ke iPad juga gitu. Jadi kadang-kadang saya jadi kesulitan. Oke. Nah, jadi ini kan ada, tadi kan yang ini yang nggak berlabel kan? Nah, ini yang nggak berlabel merupakan padatan miscible ya. Ini padatan miscible A, yang ini padatan miscible B. Ya. Nah, yang 3 rupanya yang ini. Nah, ini 3. Kan ada 1, 2, 3. Nah, ini ada namanya two phase solid. Nah, two phase solid ini berarti padatan, tapi dia 2 fase. Nah, 2 fase yang berbeda. Berarti dia ada kristal alfa, ada kristal beta gitu misalnya. Jadi mereka di sini kita sebut, mereka ada bercampur, tetapi dalam bentuk 2 fase padatan. Ya. Oke, selesai? Belum? Aja saya selalu bilang sama kalian, bagian terakhir dari kinetika dan kesetimbangan ini inilah yang agak-agak sering membingungkan. Menurut saya sih, nggak tahu menurut kalian ya. Karena kan ini berbicara fase ya, jadi dia sedikit membingungkan. Oke, nah kita lanjut lagi biar kalian mengerti, kita copy aja gambarnya ya. Ini ya. Jadi kalau ini yang wilayah 1, ya kan, di wilayah 1 ini dia 2 fasenya, tetapi karena dia ini kan ini berarti fraksi mol B-nya kecil daerah sini kan, berarti dia dominan A. Nah, tapi dia tidak hanya ada padatan A, ada juga fase cair, tapi pada fase cair itu mengandung A dan B. Ya, mengandung A dan B. Tadi sebenarnya udah
sudah kita jelaskan sedikit. Nah, wilayah 2 ini kan. Nah, wilayah 2 ini kita sebut dia kombinasi ya, ada 2 fase juga. Nah, tapi dia ada yang merupakan cairan yang campuran A dan B. Ya, juga dia di sini adalah padatan ya, tapi padatannya 2 fase, ya kan? Padatannya 2 fase. Nah, sementara pada cairan ada 1 fase. Nah, dia itu cairannya merupakan campuran A dan B. Ya. Oke, selesai ini? Selesai nggak? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, wilayah baru ada aturan tuas. Nah, aturan tuas itu nanti eh, saya nggak akan lanjutkan karena saya rasa kita nggak perlu kita pelajari. Nah, aturan tuas itu sebenarnya nanti menentukan berapa jumlah ya, jumlah relatif dari komponen. Nah, tapi saya skip aja ini ya aturan tuas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gambar 5. Ini gambar 5 dia lebih lebih simple ya, lebih simple. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini dia hanya ada 1, 2, nggak ada yang kecil, nggak ada daerah berlabel ya kan. Lalu ini ada two phase liquid solid ya. Nah, di atasnya liquid. Nah, kembali ini adalah titik eutektik. Jadi ini adalah gambar yang lebih sederhana dibandingkan gambar yang ini ya kan. Ini kan lebih sederhana dari gambar yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini berarti eh, kita bisa melihat ini kalau daerah 1 tentunya dia dominan A, dari daerah 2 dia dominan B, ya kan? Tapi di sini daerah 1 ini dia ada padatan, tapi dia sudah ada cairan juga yang merupakan campuran A dan B. Nah, ini juga seperti itu, ya. Oke. Hmm. Oke, saya rasa cukup teorinya. Kita coba latihan soal dulu ya. Nggak akan ada gunanya kita berteori tanpa latihan. Cukup satu soal aja ya. Satu soal kita kerjakan. Oke, satu soal aja. Mana tahu ada ditanyakan nanti ya. Mana tahu ada ditanyakan soal ini. Nah ini jadi eh, ini. Menurut kalian ya, faktor apa yang menentukan jumlah pelat teoritis yang diperlukan mencapai derajat pemisahan yang diinginkan dalam distilasi fraksional? Nah, jadi artinya faktor apa yang menentukan agar pemisahan itu terjadi dalam distilasi fraksional? Nah, distilasi fraksional itu apa? Ada yang tahu nggak? Pemisahan berdasarkan fraksi mol, Mem. Ah, pemisahan berdasarkan apa? Fraksi mol. Fraksi mol. Pemisahan berdasarkan fraksi mol. Oke, itu jawaban Raja ya. Nah, jadi menurut Raja, kalau pertanyaan seperti ini, faktor apa yang menentukan jumlah pelat teoritis ya yang diperlukan untuk mencapai derajat pemisahan? Kira-kira jawabannya apa, Raja? Mungkin yang pertama jumlah komponennya, Mem. Karena ada yang 2, ada yang 3. Jumlah komponennya ada 2, ada 3. Oke, yang lain? Jawaban yang lain? Perbedaan titik didih, Mem. Kayak tadi kan ada yang berbeda.
Oh, ada yang berbeda ya. Jadi seperti tadi kan aziotrop tadi mau pakai apapun nggak akan bisa kita kita pisahkan 100% ya. Bisa kan? Nah, selain itu apa lagi? Titik didih berarti kan? Apa lagi? Tekanan. Hah? Asri? Apa jawaban Asri? Rasio tekanan, Mem. Rasio tekanan. Oke, jadi kalau Raja tadi kan titik didih lah kita anggap ya Raja jawabannya ya. Perbedaan titik didih. Hasri bilang eh, rasio, rasio tekanan ya. Iya, Mem. Oke. Kalau yang lain Volatilitasnya, Mem. apa? Yona jawabnya apa? Volatilitasnya, Mem. Pola, pola Yang itu, Mem, kecenderungan untuk menguap, Mem. Volatil. volatilitas, volatilitas, ya, Iya, volatilitas Mem. ya. Oke, volatilitas. Jadi maksudnya bagaimana dia gampang menguap apa enggak gitu ya? Iya, Mem. Karena kan semakin besar perbedaan volatilitasnya itu kan, antar Hmm. komponen itu kan makin mudah pemisahannya, Mem. Nah, ya, berarti hampir mirip jawabannya sama Raja ya, karena kan itu ada kaitannya dengan titik didih ya, benar nggak? Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat Izin mem, ya, yang distilasi fraksional itu pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih mem, berdasarkan perbedaan, bukan. bukan berdasarkan fraksi mol ya. Iya mem. Oke, oke, oke. Nah, ntar ya inilah nih. Saya kesusahan karena nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini dia ya. Ini dia plat teoritis itu ya. Jadi kalau kita kita punya ini komponen A, komponen B, berarti ini kan titik didih A, titik didih B. Nah, ini fraksi mol ya, fraksi mol. Nah, dia ini kita tarik datar, tarik ke bawah, tarik datar, tarik ke bawah. Nah, inilah plat itu kita bilang. Inilah plat teoritis ya. Supaya kalian belajar juga inilah plat teoritis. Nah, sebenarnya kalau ini kan A ini dia cuman ada 3 plat teoritisnya kan. Sementara yang 5 ini, yang B ini dia ada 5 plat teoritisnya. Ya. Nah, jadi di sini eh, kalau semakin dekat, ini kan dia bedanya kenapa dia cuma 3 karena dia agak agak jauh ya, agak jauh jaraknya. Ya, dia Boleh gemuk, masuk. gemuk ya, gemuk dia ini. Tapi kalau yang ini dia berarti antara fase garis cairan dengan garis uap ini kan garis cairan, ini garis uap, ya kan? Nah, ini kan garis cairan dengan garis uap itu agak jauh, sehingga si plat teoritisnya semakin dikit. Tapi begitu garis cairan dengan garis uapnya itu semakin dekat, plat teoritisnya semakin banyak. Ya, coba kalian kalian copy ini. Mana tahu nanti ada keluar ujian tentang destilasi, ya, karena diagram fase ini aplikasinya adalah destilasi, ya. Jadi apa bedanya nih? Coba kalian jelaskan. Jadi apa bedanya antara A dan B ini? Satu kan sedikit plat teoritisnya, satu banyak. Jadi apa bedanya ini? Apa bedanya? Ini garis cairan dan uapnya agak berjauhan. Sementara ini garis cairan dan garis uapnya lebih dekat satu sama lain ya. Oke. Sudah selesai kalian catat ini? Sudah? Ini di screenshot aja nih gambarnya ya kan. Nah, di sini ada definisi plat teoritis apa? The number of theoretical plates is the number of steps needed to bring about a specified degree of separation of two component in a mixture. Nah, jadi kalau kalian misalnya nggak tahu cara menjelaskannya, kalian gambar aja. Ini suhu, ini komposisi, yang ini A, yang ini B. Lalu kalian buat gini kan, nah, ini garis cair, ini garis uap, nah, kalian tarik satu, dua, satu, dua. Nah inilah dia plat teoritis, ya.
Oke, selesai ya ini. Selesai, Mem. Nah, jadi Selesai, Mem. berarti plat teoritis ini kalau jauh dia cair sama gas ya, dikit dekat dia cair sama gas dia semakin banyak ya, semakin banyak. Nah, tapi kalau kita punya azeotrop ya tidak akan berpengaruh ya, semakin banyak pun si plat teoritisnya itu tidak akan bisa memisahkan. Kenapa? Karena tadi kan si azeotrop itu titik didihnya komponen azeotrop lebih rendah atau lebih tinggi ya dari titik didih pure-nya. Nah, jadi makanya pemisahan itu nggak akan mungkin terjadi. Nah, jadi makanya kalau dia azeotrop itu dia tidak mempengaruhi eh, jadi plat teoritis tidak akan mempengaruhi pemisahan eh, kalau ada azeotrop. Nah, kalau nggak ada azeotrop tentunya plat teoritis itu mempengaruhi bagaimana pemisahan. Tentunya kalau semakin banyak plat teoritisnya semakin bagus pemisahannya. Ya, semakin bagus pemisahannya. Oke. Oke, begitu aja. Oke, saya rasa ini dulu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Enggak? Oke, kalau nggak ada, kita minggu depan kita bertemu lagi, kita mempelajari diagram Turner ya. Kalau selama ini kan kita belajar satu komponen, dua komponen ya, baru azeotrop. Nah, minggu depan kita belajar tiga komponen. Nah, kalau tiga komponen dia kayak segitiga dia. Nah, jadi minggu depan kita pelajari. Nah, biasanya itu ada keluar di ujian. Nah, jadi makanya kita minggu depan coba kita pelajari. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye.